Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Sekarang fasal yang ke-6, pembahasan yang ke-6. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, Fadlul ikthar min dzikrillah. Kalau sebelumnya banyak-banyak kemuliaan, kehebatan, kelebihan, faedah dari zikrullah, tetapi umum, sangat luas. Nah, kalau ini sekarang ingin menyebutkan kemuliaan terhebatnya dengan menekankan jalan yang sangat penting. Lihat judulnya sudah terlihat, Fadl, kemuliaan, keutamaan, al-ikthar, memperbanyak, min dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bahas khusus ini. Jadi kita sudah tahu, zikrullah kemuliaannya sangat luar biasa, sangat banyak. Nah, sekarang ingin beliau buatkan fasal khusus, kemuliaan terhebatnya saat kita memperbanyaknya. Bukan asal berzikir, tetapi memang sangat banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, laqad amara Allah fi kitabih عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره قياما وقعودا وعلى الجنوب بالليل والنهار وفي البر والبحر وفي السفر والحضر وفي الغنى والفقر
وفي الصحة والسقم وفي السر والعلن وفي كل حال ورتب لهم على ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب وجميل المآب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah dalam kitabnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Perintah untuk apa? Untuk al-ikthar, memperbanyak dalam berzikir. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, di waktu malam, di waktu siang, di daratan, di lautan, saat safar dalam perjalanan, atau saat diam di tempat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dalam semua keadaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perintahnya ini memberi timbalan, balasan, pahala yang sangat besar. Pemberian yang sangat luar biasa dan akhir perjalanan yang terindah. Mana dalilnya perintah itu dan besarnya pahala dengan melaksanakan perintah ini? Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Lihat perintahnya, "Udzkurullaha," berzikirlah kalian kepada Allah, "dzikran katsira," dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Masih ingat di pembahasan sebelumnya, siapa yang terbaik dalam majelis ilmu? Yang paling banyak berzikir. Jadi ilmu yang didengarkan langsung subhanallah. Ilmu yang didengar la ilaha illallah. Semuanya terarah untuk mengingat. Semakin banyak mengarah ke situ, itu yang paling baik. Baik. Di sini perintah berzikir kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Menyusul perintah wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepadanya. Ini bahasa lain dari zikir, tasbih. Tasbih melingkup zikir dan mengkhususkan zikir pensucian. Bertasbih kalian kepada Allah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Huwallazi, dialah yang yusalli, dia Allah yang kalian senantiasa ingat itu, yang kalian senantiasa bertasbih kepadanya. Dia itu akan berselawat kepada kalian.
Allah akan bersalawat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga akan bersalawat kepada kalian. Apa manfaat dengan adanya ini? Liyukhrijakum, untuk Allah keluarkan kalian minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman maha merahmati. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam, tahiyat pembesaran pemuliaan mereka saat berjumpa dengan Allah adalah salamun, selamat, selamat, selamat sehebat-hebatnya. Wa'adda lahum, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka ajran karima, pahala yang semulia-mulia pahala. Bukan sekedar besar dan banyak, tetapi sangat mulia. Ini ayat 2 ayat. 2 ayat ya. Bukan 1, 3, 4 ayat. Ini berhubungan semua. Lihat ayatnya dulu. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Masih ingat pembahasan? Kalau orang-orang yang beriman, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan mengingatkan satu nikmat. Wahai orang-orang yang diberi nikmat iman, yang dianugerahi dengan keimanan, yang mendapatkan kemuliaan besar berupa iman. Syukuri dengan cara berzikirlah kepada Allah, sebut-sebut yang memberi nikmat itu dengan berzikir yang sebanyak-banyak. Yang kedua, keharusan, tuntutan, lazim. Wahai orang-orang beriman, ini kalau lazim. Wahai orang-orang beriman, kamu beriman, ayo buktikan. Ayo wujudkan keimananmu, buktikan keimananmu. Realisasikan imanmu dengan apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Ini dua makna. Dua makna ini saling masuk, tidak terpisah. Jadi ini panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu jalur panggilan hebat itu. Akan ada ilmu besar untuk mewujudkan kesyukuran dan memperhebat keimanan. Berarti perintah di sini, udhkurullah, kan dipanggil untuk apa? Udhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berarti perintah di sini apa? Perintah sebagai perwujudan kesyukuran dan sekaligus perhebatan keimanan. Jadi berzikir di sini bukan sembarang perintah. Dan akan langsung terasa itu kalau kita bilang alhamdulillah saat bersyukur kepada Allah, subhanallah saat bersyukur kepada Allah. Atau kita bilang la ilaha illallah saat apa? Kita wujudkan keharusan iman. Alhamdulillah, keharusan keimanan untuk memuji, membesarkannya. Udhkurullaha dzikran katsira. Ini yang Syekh sebutkan. Orang beriman dipanggil untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak. Ini yang Syekh jelaskan. Maknanya di sini sesuai dengan penjelasan di atas, berzikir kepada Allah
bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, berdirikah, dudukkah, terbaringkah, di masjid, di luar masjid, di rumah, di luar rumah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kaya, miskin, dalam keadaan safar atau tidak, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini menjadi dalil bahwa perintah berzikir bukan sekedar berzikir, tapi yang diinginkan apa? Dzikran katsira. Ini menjadi titik pembahasan di bab ini. Wasabbihuhu, menyusul perintah kedua. Wasabbihuhu, bertasbihlah kalian kepadanya bukratan wa asila. Bertasbih kepada Allah bukrah. Bukrah itu masuk waktu subuh, sampai sebelum matahari muncul, bukrah. Makanya di situ waktu paling baik untuk zikir pagi. Saya itu langsung disebut bukrah. Wa asila, waktu sebelum asar, sebelum matahari tenggelam, habis salat asar lah, sampai sebelum matahari tenggelam. Walaupun masih tetap bisa berzikir sore, habis maghrib masih bisa zikir sore. Sebab itu masih lingkup sore. Masih lingkup sore. Masa. Baik. Awalnya uzkurullah, berzikir kalian kepada Allah. Perintah kedua, sabbihuhu, bertasbih kalian kepadanya. Ini punya makna yang mirip, tetapi ada perbedaan. Disuruh berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dalam keadaan apapun juga. Kemudian disuruh bertasbih secara khusus pagi dan petang hari. Jadi ada zikir istimewa. Upayakan miliki kedekatan kepada Allah dalam zikir dan tasbih di waktu pagi dan sore hari. Kalau di atas lebih umum, kapan dimanapun juga. Tapi di bawah, zikir istimewa pagi dan petang hari. Dan itu Masya Allah bertepatan dengan salat subuh dan salat asar. Dua salat yang mempunyai keistimewaan. Setelah itu, setelah dua perintah ini menyusul, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang senantiasa berselawat kepada kalian dan para malaikatnya. Apa hubungannya? Nanti akan dijelaskan bahwa kalau kamu lakukan zikir itu, tasbih itu, maka dapat apa? Allah akan salawati kalian. Luar biasanya. Allah akan berselawat kepada kita, dan para malaikat juga berselawat kepada kita. Apa artinya Allah berselawat kepada kita? Apa artinya Allah salawati kita? Salawat, yusalli, Allah, salawat bentuk jamak dari kata salah. Hanya kalau dipakaikan mufradnya, orang Indonesia akan salah paham. Mufradnya salah, salat, jamaknya salawat. Tapi yang dipakai di bahasa Indonesia salawat, bukan solat. Sebab kata solat dalam bahasa Indonesia yang terpahami apa? Sembahyang, solat. Sehingga kalau dipakai mufradnya, Allah solat kepada kalian, langsung kering. Itu salah paham itu. Allah berselawat. Lihat, yusolli. Kalau diterjemah apa yusolli? Solat.
Allah yusolli. Jadi yusolli itu punya banyak makna ya. Hati-hati. Di sini Allah bersalawat kepada kalian. Siapa kalian? Siapa yang dipanggil tadi? Orang beriman yang berzikir, bertasbih. Allah akan senantiasa bersalawat kepada kalian. Apa artinya? Hah? Hah? Mengingat. Iya, mengingat. Hah? Memuji dengan pujian yang sangat hebat. Nanti tafsirnya itu as-sana. Kalau sana itu pujian yang berulang-ulang. Dipuji berulang-ulang. Itu sana. Itu salawatnya Allah kepada hambanya. Wa malaikatuhu, dan malaikat juga bersalawat kepada kita. Apa maknanya salawatnya malaikat? Doa, memintakan ampunan, mendoakan kita supaya baik, selamat, mendoakan kita supaya mendapatkan ampunan. Itu salawatnya malaikat. Bukan satu malaikat, malaikah, para malaikat. Wih, luar biasanya ini kemuliaan. Ini langsung ayat yang jelaskan. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang yang banyak berzikir, kemudian memperhebat zikirnya di waktu sore dan petang hari, yang semuanya dilandasi dengan keimanan sebagai perwujudan syukurnya dan pembuktian imannya. Sampai di situ, liyukhrijakum, untuk Allah keluarkan kalian. Ini untuk Allah keluarkan kalian, menjelaskan sebab perbuatan sebelumnya. Apa perbuatan sebelumnya? Apa yang Allah lakukan untuk kita? Memuji. Siapa lagi? Kalau kita disalawati oleh Allah, dipuji, malaikat doakan kita, maka apa? Itu artinya, itu semua akan melahirkan apa? Keluarnya kita minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Ini ilmu nur. Ini ilmu nur Muhammad. Ilmu nur, cahaya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Cahaya Nabi Muhammad ini cahaya ilmu yang dibawa oleh Nabi. Kalau yang dipahami orang-orang tertipu, cahaya seperti paham yang mirip dengan Nabi Isa. Nabi Isa cahayanya Allah. Nabi Muhammad juga cahayanya Allah. Orang tarekat lebih stres lagi. Awalnya itu jadi ada berapa cahaya katanya. Ada sebagian tarekat, tidak semua juga, tapi 11-12 kayaknya. Tapi model-model ceritanya berbeda. Ada yang ceritanya ini Nabi Muhammad jadi yang pertama ada itu cahaya. Jadi nanti sampai akhirnya Nabi Muhammad dia Allah atau apa semuanya. Ini dikatakan ilmu cahaya. Ada yang lebih mending dari itu, tapi ini juga dalilnya bid'ah. Nabi Muhammad sudah ada dalam bentuk cahaya. Jadi juga tidak punya dalil. Nabi Muhammad tercipta melalui apa? Lahir. Yang ada dalilnya dalam hadis, Nabi Muhammad sudah sebagai nabi. Sebelum Nabi Adam sempurna tercipta, Nabi Muhammad sudah sebagai nabi.
Sudah hebat dia, terkenal dia sebagai nabi sudah. Tapi belum ada. Beliau nanti ada melalui apa? Ini Nabi Adam yang dicipta ini. Nabi Muhammad nanti ini bahagian dari sel-selnya Nabi Adam ini. Turun ke generasi sampai lahir. Alaihi salatu wassalam. Mau dapat cahaya? Diselamatkan dari kegelapan, mendapatkan cahaya, maka apa? Miliki salawatnya Allah kepada kita, salawatnya malaikat kepada kita. Mau dapat itu, maka apa? Udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dengan dasar iman sebagai perwujudan syukur dan pembuktian iman. Besarnya. Minad dhulumat, dari dhulumat jamak. Sebab kegelapan banyak. Kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan khurafat, kegelapan kekafiran. Syirik juga berjenjang-jenjang kegelapannya. Kegelapan kejahiliaan, kegelapan syubhat, kegelapan syahwat. Tetapi bagaimanapun hebatnya dalam kegelapan bisa keluar kalau Allah sudah salawati hamba. Kalau para malaikatnya sudah berselawat kepada orang-orang yang beriman, akan selamat dari kegelapan menuju cahaya. Dan kata An-Nur datang dalam bentuk tunggal yang menunjukkan bahwa cahaya Allah, jalannya Allah itu satu. Tapi kegelapan banyak. Sama dengan wa anna hadza sirati mustaqima. Sungguh jalanku, ini adalah jalanku. Sirati kata tunggal, satu jalanku ini lurus. Fattabi'uh, ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti as-subul. Jamak. Jalan-jalan yang banyak. Jangan ikut as-subul. Fatafarraqa bikum an sabili. Jalan-jalan yang banyak itu akan memisah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima. Lanjutannya, dan adalah Allah terhadap orang-orang beriman rahima, sangat merahmati. Ini rahmat khusus ya. Dari mana kita pahami khususnya rahmat ini? Siapa yang bisa lihat dari mana? Yang belajar bahasa Arab, kana perlu isim dan khabar. Mana isimnya? Dhamir? Takdirnya kembali kepada Allah. Jadi wakana adalah Allah. Mana khabarnya? Rahima. Adalah Allah rahiman, maha merahmati. Terus bil mu'minina terikat kepada rahiman. Jadi adalah Allah rahiman, maha merahmati, bil mu'minin terhadap orang beriman. Jadi kalimat bil mu'minin itu ikutannya diikutkan dengan kalimat rahiman. Yang menarik di sini kalimat bil mu'minin diletakkan di depan. Harusnya rahiman dulu. Kalau istilah nahwunya amilnya dulu baru ma'mulnya. Rahiman dulu baru bil mu'minin. Tapi bil mu'minin dikedepankan supaya lahir makna apa? Khusus. Adalah Allah khusus terhadap orang beriman, rahimah, sangat-sangat merahmati.
Ayo. Ini kalimat diungkap ini. Siapa orang beriman di sini? Ayo, siapa orang beriman yang disebut di sini nih? Yang Allah khususkan dapat rahmat. Yang pertama yang langsung terpahami apa? Yang dipanggil di sini. Yang dipanggil, yang melakukan apa? Dzikran katsira, tasbih bukratan wa asila. Jadi bukan sekedar dapat salawat, para malaikat mensalawatinya, bukan sekedar dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan sehingga dapat cahaya-cahaya, tetapi senantiasa mendapatkan apa? Rahmat yang teramat istimewa. Rahmat istimewa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Saking luasnya, orang kafir, penjahat paling jahat pun tetap dapat rahmat. Tetap masih hidup, makan, minum, dirasakan enaknya makan, minum. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku melingkup segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas rahmatnya, tetapi ada rahmat yang sangat khusus. Ini rahmat khusus ini apa? Oh, karena Allah cintai, Allah muliakan, Allah salawati, Allah selamatkan dari kegelapan sehingga berada dalam cahaya ilmu, terangnya jalan. Ini Allah rahmati dengan rahmat khusus. Kalau orang sudah dapat ini, apalagi yang dia khawatirkan? Wa kana bil mu'minina terhadap orang beriman ini, khusus terhadap orang beriman ini. Siapa orang beriman ini? Ini yang paling jelas dan disebut di sini, yang dipanggil. Setelah itu Allah tegaskan tahiyyatuhum, langsung menjelaskan hari kiamat. Tahiyatnya mereka yauma yalqaunahu, hari mereka berjumpa dengan Allah, salam, salamun. Jadi mereka apa? Saat berjumpa dengan Allah itu semakin dimuliakan, disambut dengan salam, salam yang betul-betul menunjukkan kenyataan yang mereka alami. Salam, salamun datang dalam bentuk nakirah. Salamun menunjukkan bahwa apa? Selamat total, selamat berdahsyat, selamat yang sangat besar. Salamun. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka ajran. Ini ajran, pahala besar, datang dalam bentuk nakira juga. Disifati lagi pahalanya dengan karima, yang sangat mulia. Subhanallah, besarnya kemuliaan orang beriman yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Zikir yang sebanyak-banyaknya. Makanya ketika Nabi menjelaskan siapa yang terdepan, Nabi bilang apa? Al-mufarridun. Al-mufarridun terdepan. Ketika Nabi ditanya siapa al-mufarridun, Nabi mengatakan apa? Ad-dakirunallaha katsira wad-dakirat. Lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah, wanita-wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi masuk ke pembahasan ini jamaah. Ayo. Salat kita harus jadi orang yang paling mengingat Allah di situ. Bermajelisnya, kesehariannya, mulut harus paling banyak berzikir. Dan jaga betul itu, zikir pagi dan sore diperintah khusus. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Setelah perintah umum sebelumnya, udzurullaha
dzikran katsira, dzikir secara umum. Tapi dikhususkan wasabbihuhu bukratan wa asila. Waktu bukrah dan waktu asila. Waktu awal pagi dan waktu sore. Miliki dzikir di situ. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Insyaallah taala nanti ada tabligh akbar, pengajian umum spesial di Parapa hari Kamis bersamaan dengan pertemuan Ustaz-Ustaz. Ustaz Ibnu Yunus hafizahullah taala insyaallah taala akan mengisi pengajian umum ini atau tabligh akbar ini di 1 jam sebelum maghrib. 1 jam sebelum maghrib. Jadi bukan habis asar langsung. 1 jam sebelum maghrib. Mungkin sebelum jam 5 sudah mulai. Jadi ikhwah hadir, habis salat asar di tempatnya masing-masing sudah bisa bergerak. Ikhwah akhwat. Baik, kemudian maghrib isya insyaallah taala akan diisi oleh Al-Ustaz Luqman hafizahullahu taala. Luqman Jamal hafizahullahu taala. Saya sendiri pemandu acara saja. Kalau Ustaz Firman nanti pengamanan. Nanti menyiapkan kambing bakar. Baik. Jadi hari apa ikhwan? Hari Kamis. Berapa hari lagi tuh? Besok apa? Besoknya tuh. Besok lusa. Ikhwah akhwat ada tempat nanti di aula, di belakang, dan di beberapa tempat. Ikhwah di masjid dan sekelilingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kebaikan dalam majelis ilmu dan majelis zikir ini. Barakallahu fiikum wa aslahanallah wa iyyakum. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.